Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Anggi Utami, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari PSAK 58 ini yaitu untuk mengatur akuntansi aset untuk dijual serta penyajian dan pengungkap operasi yang dihentikan. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan PSAK 58 pada tahun 2009. Yang pertama itu pada bagian paragraf 33A. Di PSAK 2009 itu, jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi yang terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1 paragraf 80. Sedangkan di PSAK 58 penyesuaian 2014 yaitu perubahan acuan paragraf ke paragraf 10A. Selanjutnya dalam hal definisi nilai wajar di lampiran. Untuk PSAK 2009 yaitu nilai wajar jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Sedangkan dalam PSAK penyesuaian 2014, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi aset tidak lancar atau kelompok lepasan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik. Yang pertama, entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar atau kelompok lepasan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Yang kedua, dalam hal ini, aset atau kelompok lepasan harus berada dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset atau kelompok lepasan tersebut. Dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi atau highly probable. Selanjutnya, entitas yang berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas entitas anak. Peristiwa atau keadaan mungkin dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari 1 tahun. Ketika entitas memperoleh aset tidak lancar atau kelompok lepasan, diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tersebut. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar yang akan ditinggalkan. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset tidak lancar atau kelompok lepasan lain yang akan ditinggalkan sebagai dimiliki untuk dijual, karena jumlah tercatatnya terutama akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Entitas tidak boleh mencatat aset tidak lancar yang tidak digunakan, sementara seakan-akan seperti telah ditinggalkan. Selanjutnya, pengukuran aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang pertama, entitas mengukur aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, ketika penjualan diperkirakan akan terjadi lebih dari 1 tahun, maka entitas mengukur biaya untuk menjual pada nilai kininya. Peningkatan nilai kini biaya untuk menjual sehubungan dengan berlalunya waktu harus disajikan sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, pengakuan rugi dan pemulihan penurunan nilai. Entitas mengakui rugi penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau kelompok lepasan sepanjang rugi penurunan nilai tersebut belum diakui sesuai dengan paragraf 19. Rugi penurunan nilai atau keuntungan yang terjadi selanjutnya diakui untuk kelompok lepasan mengurangi atau menambah jumlah tercatat aset tidak lancar dalam kelompok lepasan yang termasuk dalam ruang lingkup pengukuran. Pernyataan ini yang pengalokasiannya diatur di paragraf 104
A sampai B, dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset di paragraf 22. Selanjutnya, perubahan rencana penjualan. Jika entitas memindahkan suatu aset atau liabilitas secara individual dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, maka sisa aset dan liabilitas dari kelompok tersebut diteruskan untuk diukur sebagai suatu kelompok lepasan hanya jika kelompok tersebut memenuhi kriteria di paragraf 7-9. Untuk aset tidak lancar yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual atau dihentikan penggolongannya dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual, entitas mengukur yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi yang membuat pengguna laporan keuangan mampu untuk mengevaluasi dampak keuangan dari operasi yang dihentikan dan aset tidak lancar lepasan atau kelompok lepasan. Entitas mengungkapkan, yang pertama, suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, analisa atas jumlah tunggal dalam huruf A. Yang ketiga, arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi. Dan yang keempat, jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi dalam laporan laba rugi yang terpisah, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1, yaitu tentang penyajian laporan keuangan pada paragraf 10A, entitas menyajikan kembali pengungkapan yang diatur di paragraf 38 untuk periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga pengungkapan tersebut terkait dengan seluruh operasi yang telah dihentikan pada akhir periode pelaporan untuk periode sajian paling akhir. Penyesuaian dalam periode berjalan atas jumlah yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan yang secara langsung terkait dengan pelepasan operasi yang telah dihentikan pada periode sebelumnya, diklasifikasikan secara terpisah dalam operasi yang ditentukan. Selanjutnya, jika entitas berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen dari entitas sebagai dimiliki untuk dijual, maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan diklasifikasikan kembali dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua periode sajian. Entitas yang berkomitmen terhadap rencana penjualan mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Selanjutnya yaitu pengungkapan tambahan. Untuk periode di mana aset tidak lancar atau kelompok lepasan telah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau telah dijual. Entitas mengungkapkan dalam periode keputusan untuk mengubah rencana penjualan aset tidak lancar atau kelompok lepasan, uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut dan dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif setelah tanggal efektif pernyataan ini terhadap aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual di operasi yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai padanya atau setelahnya tanggal 1 Januari 2011. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 28 dan 30A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam lampiran A secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Selanjutnya ini adalah lampiran A dari PSAK 58. Selanjutnya ini adalah lampiran B dari PSAK nomor 58. Selanjutnya yaitu pedoman implementasi.
Contohnya yaitu entitas menjalankan suatu rencana penjualan gedung kantor pusatnya dan telah memulai kegiatan untuk mendapatkan pembeli. Yang pertama, A. Entitas bermaksud untuk mengalihkan gedung kepada pembeli setelah mengosongkan gedung tersebut. Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan gedung merupakan hal yang umum dan biasa untuk penjualan aset tersebut. Kriteria paragraf 7 terpenuhi pada saat tanggal komitmen rencana penjualan. Lalu yang kedua, entitas akan terus menggunakan gedung tersebut sampai dengan selesainya konstruksi gedung kantor pusat baru. Entitas tidak bermaksud untuk mengalihkan gedung tersebut kepada pembeli sampai dengan selesainya konstruksi gedung baru dan mengosongkan gedung yang ada. Penundaan waktu pengalihan gedung yang ada ditentukan oleh entitas atau penjual, menunjukkan bahwa gedung tidak tersedia untuk segera dijual. Kriteria di paragraf 7 tidak terpenuhi sampai dengan selesainya konstruksi gedung baru. Bahkan jika suatu komitmen pasti pembelian untuk pengalihan masa depan atas gedung yang ada diperoleh lebih awal. Bagian selanjutnya yaitu contoh kasus. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil dari jurnal dengan judul Financial Statement Presentation of Discontinued Operation, Determinant and Consequence. Diteliti oleh Binod Goregai Wirpat Atashot S. Drew Peabody pada tahun 2020. Studi ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan penyajian operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Hasil dari jurnal ini yaitu kami menunjukkan bahwa manajer lebih memilih agregat ketika melaporkan keuntungan dan kerugian campuran. Konsisten dengan Black et al. Pada tahun 2000, kami menunjukkan bahwa investor menghargai peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan operasi yang dihentikan secara positif atau negatif. Kami gagal menemukan bukti bahwa pilihan presentasi manajerial untuk operasi yang dihentikan didorong oleh alasan informasional. Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi keadaan di mana manajer memilih untuk menyajikan informasi operasi yang dihentikan secara oportunistik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.